Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas auxiliary verbs, di mana auxiliary verbs itu digunakan untuk menyatakan action, tindakan, terus state atau kondisi, dan event atau kejadian. Dalam auxiliary verbs itu dibagi menjadi dua, itu primary auxiliary verbs dan modal auxiliary verbs. Di primary auxiliary verbs itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama be. Ini be auxiliary verbs. Be itu isinya ada am, is, are, was, were, been, and being. Terus kita juga mempunyai have, itu mencakup have, has, dan had. Di sini kita bisa lihat di do. Itu ada do, does, and did. Nah, untuk kegunaannya sendiri, untuk be verb, kita lihat sini tadi, am, is, are, dan lain-lain, itu digunakan untuk continuous tense dan kalimat pasif. Sini ada contohnya, she is singing. She is singing. Dia sedang bernyanyi. Menunjukkan kalimat continuous tense. Di mana to be is digunakan dalam verb sing, singing. She is singing. Dia sedang bernyanyi. Terus di contoh kalimat passive voice, the cake was made by her. The cake was made by her. Kue itu dibuat olehnya dalam passive voice. Ciri-ciri passive voice itu bisa kita lihat dalam satu kalimat ketika ada to be verb, bertemu dengan past participle atau yang biasa disebut orang Indonesia itu verb 3, berbentuk 3. Made dari bentuk make. The cake was made, kuenya dibuat by her, olehnya. Untuk kalimat aktifnya menjadi she, her pindah ke depan, she make the cake. Dia membuat kuenya. Seperti itu. Terus di have digunakan untuk perfect tense. He has finished his homework. Dia telah menyelesaikan PR-nya. Nah, penggunaan have, has, dan had itu untuk perfect ya. Dan untuk perfect sendiri itu selalu bertemu dengan past participle. Sama seperti passive voice ya, ketemu past participle. Untuk pembahasan lebih lanjut di ini kita akan bahas di tenses ya, untuk pertemuan selanjutnya. Terus do, does, did itu digunakan dalam kalimat negatif. Ada iklan sebentar tadi. Do digunakan dalam kalimat negatif, interrogatif, atau untuk penekanan. Ini contohnya, do you like ice cream? Apakah kamu suka es krim? Ini interrogatif. Ciri-ciri interrogatif itu ada tanda tanya di akhir dan penggunaan do, does, dan did itu digunakan di awal sebelum subjek. Jika penggunaan do ini setelah subjek, maka menjadi seperti ini. I do love this book. Saya benar-benar suka buku ini. Ini untuk penekanan. Jika do diletak di antara subjek dan verb, itu menekankan. Artinya saya sangat-sangat suka buku ini. Jika do hilang, I love this book. Saya suka buku ini. Jika ada do, saya benar-benar suka buku ini. Seperti contoh lain lagi, I love you misal. Saya cinta kamu. Jika ditambah do, I do love you. Saya benar-benar cinta kamu. Seperti itu. Oke, sudah paham ya kalau do sebelum subjek itu tanda tanya, kalimat interrogatif. Kalau do setelah subjek itu menjadi penekanan. Do you, does she, does he, does it. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah,
Kemudian kita masuk ke modal modal auxiliary verbs. Di modal kita ketemu ada can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. Ah, can itu bisa, could bisa. Ini em, kita lihat langsung ya. Fungsi dari model itu memberikan makna seperti kemungkinan. Kemungkinan kita bisa lihat di sini. Might, mana might, may itu kemungkinan. May, might, terus izin, may juga may, keharusan, keharusan, should, shall, must, ought to, have to, kemampuan, kemampuan itu bisa kita can, could, seperti itu. Atau niat, niat itu akan kita lakukan, atau bisa jadi will, would, seperti itu. Nah, kita langsung lihat di contoh. You must finish your homework. Kamu harus menyelesaikan PR-mu. Nah, ini must, keharusan. Harus. You must finish your homework. Terus di kalimat selanjutnya, I can swim. I can swim. Saya bisa berenang. Itu menunjukkan kemampuan can. Nah, untuk di model itu ada aturan di mana setelah kita menggunakan model itu harus kata kerja ada best form, kata kerja bentuk bentuk dasar tanpa ada tambah-tambahan embel-embel s ataupun ed ataupun sejenisnya. Oke, itu untuk model ya. Nah, ini jadi kesimpulannya auxiliary verbs itu digunakan untuk membentuk tenses, membentuk kalimat pasif, membentuk kalimat negatif dan pertanyaan, memberikan penekanan, dan menyampaikan modalitas. Dan untuk kalimat pasif, ini biasanya eh, sering dianggap sebagai kalimat yang eh, membingungkan ataupun sedikit lebih susah dari kalimat aktif. Dan kita akan membahas khusus untuk kalimat pasif ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, jadi seperti itulah pembahasan tentang auxiliary verbs ini. Dan ya cukup cukup sederhana dan saya harap kawan-kawan bisa bisa memahaminya dan tidak merasa kesulitan dalam mempelajarinya ya. Karena memang ya sangat-sangat bisa dibilang sederhana. Oke, seperti biasa kita setelah selesai pembahasan, saya telah menyiapkan soal sederhana hanya tiga ya, seperti biasanya. Yang pertama, pertama, first, complete this sentence. Complete the sentence. She blah 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 studying English now. Ini complete the sentence itu artinya lengkapi kalimat ya. She titik-titik studying English now. Dia titik-titik belajar English now. Ini bisa kita lihat uh, ing itu continuous tense. Dan untuk mengisinya bisa kita kembali ke halaman halaman sebelumnya yang menjelaskan tentang penggunaan to be ya, to be verb. And the second, what is the auxiliary verb in this sentence? What is apa apa auxiliary verb dalam dalam kalimat ini? I have finished my homework. Seperti yang kita tahu, I ada subjek untuk mengisinya untuk mencari tahu jawabannya kita bisa lihat kembali ke halaman-halaman sebelumnya. And then the third, yang ketiga, write a question using the auxiliary verb do. Nah, bisa kita lihat di pembahasan do. Nah, ini example. Bla 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 bla. You like pizza? Nah, jika ada interrogatif, berarti kita kembali ke penjelasan tentang interrogatif tadi. Bagaimana cara menggunakan do. Oke. Nah, jadi seperti itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan.
Jangan lupa soal yang tiga tadi diisi di kolom komentar. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Oke, kita sudah kembali ke halaman pertama, ke halaman utama maksud saya. Oke, seperti itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.